Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ibu Kota Nusantara ataupun IKN memiliki sebuah komplek peribadatan yang berlokasi di tenggara dari komplek Istana Presiden dan gedung-gedung kementerian. Komplek peribadatan ini terdiri dari beberapa rumah-rumah ibadah sesuai dengan agama yang ada di Indonesia yang sedang dikerjakan dan sedang dibangun. Yang kita lihat di media sosialnya PUPR itu adalah Masjid IKN dan juga pembebasan lahan untuk rumah ibadah lainnya. Untuk masjid yang ada di IKN secara desain tadi kita lihat ada bangunannya, kemudian ada plaza dan ada minaret. Sesuai dengan rancangan dan desain seperti yang ada di bawah ya, kurang lebih yang bulatan besar itu adalah bangunan masjid, kemudian ke arah kanan nantinya ada minaret. Sedangkan masjid ini berada di daratan yang lebih tinggi. Area yang ada di bawah nantinya akan menjadi area konservasi air ataupun embung. Selain dari masjid yang sedang disiapkan untuk dibangun di area ini juga adalah gereja, vihara, pura, kelenteng sebagai bentuk dari persatuan dan toleransi keberagaman. Proses pembangunan dari Masjid IKN sampai saat ini adalah masuk pada tahap pengerjaan struktur dasar, struktur bangunan, kemudian yang kita lihat adanya alat-alat berat di sekitar lokasi seperti kren. Nah, desain dari bangunan masjid sendiri adalah berbentuk sorban ya, yang kalau kita lihat di sini seperti sorban melingkar di atas kepala. Kemudian untuk pendanaan kurang lebih total biaya konstruksi pembangunan masjid akan memakan biaya 991 miliar dan masjid ini mampu menampung 62.000 jamaah. Dengan begitu, sesuai target yang akan dicapai adalah akhir dari tahun 2024, maka komplek Istana Presiden, komplek gedung-gedung kementerian yang siap yang nantinya mulai ditempati oleh para pejabat negara, para ASN, maka akan memiliki sebuah komplek peribadatan di bagian sisi tenggara. Bila kita lihat di sini komplek-komplek ataupun gedung-gedung yang mendukung untuk operasional kementerian, kemudian pemerintah, presiden, dan lainnya sudah makin siap. Bahkan fasilitas-fasilitas pendukung IKN juga makin banyak yang selesai seperti adanya instalasi dari penyediaan sistem air minum, air bersih, kemudian lagi adanya pengelolaan limbah. Dari desain yang ada serta dari realitas yang kita lihat di sini, sebenarnya kawasan inti pusat pemerintahan sudah makin mirip ya. Untuk burung Garuda sebagai area penutup dari kantor presiden juga sudah mulai tampak kelihatan. Baik, kita akan melihat lokasi sebenarnya Masjid IKN yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan. Dari arah Balikpapan kita akan menuju ke arah barat daya ataupun juga ke arah utara. Di sini ada akses tol sebenarnya yang akan dikerjakan seksi 4A 4B yang mempercepat mobilitas masyarakat untuk menuju ke IKN dari Balikpapan. Walaupun yang sedang dikerjakan adalah 3A, 3B dan 5A. Nah, ini posisi dari Masjid Tenggara IKN. Sebenarnya dengan komplek Istana Presiden, lokasi masjid ini dipisahkan oleh jalan nasional yang sudah ada. Nantinya secara keseluruhan jalan nasional juga akan berada di dalam KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan. Plus ada Plaza Bendera ya ataupun Bukit Bendera, kemudian ada titik nol dari IKN itu sendiri yang sedang saat ini ditutup dan direvitalisasi. Di peta Google memang kita tidak melihat perubahan signifikan ya, dikarenakan mungkin Google akan mengupdate beberapa bulan ya baru nanti berubah situasi ataupun kondisi yang ada di bagian permukaan bumi. Nah, ini Masjid Negara, memang kontur tanah yang ada di sini naik turun, kemudian hutan ataupun tanaman-tanaman yang ada di sini rata-rata adalah tanaman kelapa sawit ataupun hutan industri yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memproduksi buah biji sawit yang akan dipakai sebagai bahan pembuat minyak goreng. Nah, ke arah tenggara lagi di sini kita akan ketemu dengan Teluk Balikpapan yang makin lama makin menyempit dikarenakan sudah sampai di bagian ujung ya yang ke arah Sepaku.
Ini adalah akses tol dari Balikpapan dan ini kota Balikpapan sendiri. Sementara nanti mungkin ya akses masyarakat yang tidak menggunakan bandara VVIP yang ada di tol Balikpapan seksi 5B, maka masyarakat dapat menggunakan akses bandara Sultan Haji Muhammad Sepinggan di kota Balikpapan untuk menuju ke IKN. Desain dari masjid IKN kurang lebih seperti ini, berbentuk sorban yang tadi, kemudian di antara rimpel-rimpel dari sorban itu ada akses ataupun ada pintu untuk menuju ke dalam. Suasana di malam hari ya kurang lebih seperti ini, ada lampu-lampu, kemudian ada minaretnya. Nah, masjid ini seperti yang di awal akan dikelilingi oleh konservasi air, area-area konservasi air embung, kemudian taman, ada jembatan-jembatan yang menghubungkan dengan jalan-jalan utama dari komplek Istana Presiden, komplek kementerian, ataupun jalan sumbu kebangsaan. Akses menuju masjid ya yang kita dengar dan kita juga baca di media bahwasanya akan ada moda transportasi ke sini ya yang dapat dinaiki oleh masyarakat, pejabat pemerintah ya, dan tentunya menggunakan kendaraan-kendaraan listrik ataupun kendaraan-kendaraan yang memakai energi yang terbarukan. Fasilitas-fasilitas yang ada di masjid ini ya kalau kita perhatikan, ini ada ruang wudhu bagi yang pernah ke Istiqlal, ini sama modelnya dan berada di area melingkar. Lalu fasilitas lainnya di sini ada gedung serbaguna. Biasanya untuk masjid-masjid besar punya ruangan khusus yang besar juga yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan acara ya ataupun juga keperluan-keperluan pertemuan-pertemuan dari pengurus masjid, mungkin juga dari negara. Ada area-area komersil di sini, mungkin tempat berjualan ataupun semacam minimarket atau juga area-area berdagang lainnya. Jadi semuanya terkonsentrasi. Nah, modelnya sama dengan bangunan-bangunan lain yang ada di IKN, maka akan ada taman-taman gantung ya seperti ini nih. Jadi ada tanaman-tanaman yang berada di sisi atas dan di sisi dinding-dinding dari masjid tersebut sebagai bentuk Green City, konsep Green City dari Masjid IKN. Masjid ini akan diharapkan menjadi tempat yang nyaman bagi umat Islam untuk beribadah, beraktivitas sosial, serta menjadi simbol toleransi dan moderasi beragama di IKN. Dan masjid ini tentu akan bertetanggaan dengan beberapa rumah peribadatan lainnya yang ada di IKN seperti gereja, kelenteng, pura, dan lainnya. Area di bagian bawah ini adalah area embung nantinya, dan dinding dari tebing-tebing yang ada yang akan dijadikan embung ditutup dengan beton-beton kotak. Namanya segmental retaining wall, jadi berfungsi untuk menahan tebing-tebing ini dari longsor terutama pada saat hujan dan lainnya, serta menguatkan tanah yang ada di lokasi tersebut. Tampak di bagian bawah ada truk ya. Ini adalah kondisi beberapa bulan yang lalu sebelum Lebaran, di mana pekerjaan-pekerjaan masih berlangsung untuk penyiapan area-area konservasi air, kemudian penyiapan lahan dari Masjid Negara IKN, serta saat ini penyiapan lahan untuk rumah ibadah yang lainnya yang ada di komplek peribadatan ini. Luas dari Masjid Negara IKN ini adalah hampir 60.000 meter persegi ya, termasuk area masjid, area komersial, dan kolam retensi. Terdapat banyak sekali truk-truk di bagian atas dari tanah yang lumayan tinggi di sini, menanti pekerjaan-pekerjaan penggalian, kemudian memindahkan tanah ya seperti ini nih, loading sehingga tanahnya menjadi datar dan bisa disiapkan untuk pembangunan struktur-struktur dasar dari sebuah rumah peribadatan. Perancang dari Masjid IKN ini adalah Bapak Nyoman Nuarta ya, dan beliau juga merancang burung Garuda sebagai penutup dari kantor presiden di komplek Istana Presiden.
Nah, konsep yang akan dibuat memang adalah konsep yang menyatu dengan alam, kemudian mengakomodasi arah angin. Jadi arah angin dari manapun bisa masuk menurut beliau ya. Kemudian udara panas itu akan keluar melalui puncak dari kubah yang berbentuk sorban sehingga udara segar akan selalu ada di dalam masjid. Jadi kurang lebih model sirkulasi udara nantinya seperti itu. Di bagian bawah kita dapat lihat alat-alat berat ya bekerja dengan adanya truk-truk. Kemudian ini adalah desain dari kelenteng yang ada di komplek peribadatan dan juga berada di area di sekitar Masjid Negara. Selain dari Masjid Negara, tentu yang sangat penting untuk diselesaikan terlebih dahulu adalah area KIPP Komplek Istana Presiden, berikut dengan lapangan upacara yang sudah hijau, sudah ada tiang bendera di bagian tengah. Sekarang juga kalau tidak salah yang terakhir untuk burung garudanya sudah kelihatan bagian atasnya tertutup bilah-bilah ya secara penuh. Kompleks Istana Presiden sendiri di awal Juni itu sudah 73,5% ya, sebenarnya sudah banyak sekali struktur bangunan yang selesai. Ini tiang bendera, kemudian yang kita lihat yang masih dalam pekerjaan itu adalah akses jalan yang melingkar di Kompleks Istana Presiden. Ini adalah Istana Negara yang kalau kita lihat sudah siap ya. Ada semacam bel ataupun relief coklat di bagian pinggang dari pilar-pilar tiang-tiang penopang dari bangunan Istana Negara ini. Ada burung garuda emas di bagian tengah, kemudian lapangan upacara yang sudah menghijau. Untuk kantor presiden sendiri ini sudah hampir 90%. Mungkin saat ini sudah 90% karena untuk bilah-bilah Garuda yang menutupi bagian kepala Garuda juga sudah selesai. Nah, relief-relief dari bangunan Istana Negara di sini kita lihat cukup bagus, cukup mewah, dan nantinya akan dipergunakan sebagai lokasi untuk pertemuan-pertemuan dengan para pejabat negara ataupun para tamu-tamu negara dari negara yang lain. Jadi kalau kita perhatikan model dari burung garudanya di sini seperti melingkupi ya dari gedung kantor presiden tersebut dengan sayapnya dan menghadap ke tenggara. Bagian dalam dari beberapa bangunan di sekitar kompleks Istana Presiden ini juga sudah makin banyak yang siap. Sudah ada yang masuk tahap finishing dan mungkin akan dilakukan kelanjutan yaitu penempatan furnitur ataupun meja, kursi, perlengkapan untuk sebuah kantor. Di bulan Agustus nanti memang direncanakan untuk dilakukan upacara pertama kali di Ibu Kota Nusantara untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nah, ini adalah kesiapan kantor Kemenko 1, Kemenko 2, nampaknya Kemenko 1 itu yang lebih cepat ya. Kemenko 2 masih dalam tahap perampungan. Gedung-gedung Kementerian Koordinator itu memang berada di depan dari Komplek Istana Presiden agar memudahkan koordinasi, komunikasi jadi antara Presiden dan juga kementerian-kementeriannya. Ini adalah kantor Kemensetnek ya, Sekretariat Negara, yang kalau kita lihat nih udah ditutup kaca, kemudian di bagian atas ada pekerjaan-pekerjaan finishing. Ruangan-ruangan yang kita lihat di sini juga sudah sangat banyak yang selesai. Terdapat 4 kementerian koordinator di depan dari Kompleks Istana Presiden, Kementerian Koordinator Maritim Investasi, kemudian di sampingnya ada Koordinator Kementerian Perekonomian, ya, kemudian ada Polhukam dan Sumber Daya Manusia serta Kebudayaan. Fasilitas-fasilitas pendukung seperti air bersih, ya, bendungan Semoy Sepaku, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya juga sudah banyak yang selesai dan sudah bisa dipergunakan oleh area-area yang ada di Komplek Istana
presiden ya, ataupun kawasan inti pusat pemerintahan. Akses jalan ya juga sudah banyak yang selesai. Beberapa bagian sudah diaspal, meski beberapa bagian masih dalam tahap misal pembuatan dari bore pile ya. Namun tentunya diharapkan juga dapat selesai menunjang akses dan mobilitas dari para pejabat negara, tamu negara, ataupun juga masyarakat yang akan menuju ke IKN. Nah, untuk air bersih ya, ini adalah instalasi-instalasi pipa air yang ada yang bisa kita perhatikan di media sosialnya PUPR. Jadi sudah benar-benar makin lengkap. Ada lokasi beranda Nusantara ya, di sini masih dalam pengerjaan. Dan modelnya adalah seperti ini nih. Baik, kita kembali ke Masjid Negara. Jadi banyak tower-tower kren disiapkan untuk pekerjaan penyelesaian dari pembangunan Masjid Negara ini. Kemudian masih struktur dasar dan masih akan dilanjutkan. Biasanya untuk erecting sebuah bangunan itu lebih cepat ya daripada finishing. Biasanya seperti itu. Struktur dasarnya seperti ini, jadi ada lingkaran di bagian bawah, kemudian ada nampaknya ya apakah akan punya tiang di bagian tengah, kita belum tahu. Kalau lihat dari desainnya tidak ada tiang besar di bagian tengahnya. Berbeda dengan kawasan lainnya di KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan, area ini lebih banyak kebun sawitnya, sama dengan bandara VVIP. Sedangkan untuk beberapa area di KIPP itu ada tanaman hutan produksi yaitu eukaliptus sebagai bahan dasar untuk produksi kertas ya. Kalau ini untuk produksi minyak, terutama minyak goreng. Beberapa fasilitas lainnya seperti kantor otorita IKN juga masih dalam tahap pembangunan. ASN sendiri ya mungkin nanti ada yang memang sudah mulai bekerja di sini sesuai rencana, yaitu di mungkin bulan depan ataupun bulan Agustus. Nah, lokasinya yang kita belum tahu apakah sudah siap apa belum. Untuk gedung-gedung pendukung dari sarana prasarana pemerintahan 1B di sini juga sudah mulai ada yang kelihatan. Jalan-jalan sumbu kebangsaan ya, sumbu kebangsaan timur, jalan utamanya seperti itu, ada sumbu kebangsaan barat, sudah rapi, sudah bersih ya, sudah diaspal, dan rencananya ke depan malah jalan tersebut bisa dipakai untuk melakukan charging terhadap kendaraan listrik. Ya. Salah satu gedung yang berada dekat dengan komplek Istana Presiden itu adalah gedung PUPR, kemudian ada gedung Kementerian Keuangan. Karena ini dua kementerian yang memang sangat intensif bekerja sama dengan Presiden dalam hal pembangunan ya. Selesainya gedung-gedung kementerian di sini tentunya nanti para menteri membutuhkan hunian. Nah, hunian gedung-gedung rumah tapak kementerian juga sudah ada yang siap nampaknya. Namun apakah akan segera dihuni atau belum, kita belum tahu ya. Area plaza seremoni di sini sudah benar-benar hijau ya, sudah banyak tanaman-tanaman yang mulai tumbuh dan besar, rumputnya juga sudah mulai alami, dan di beberapa bagian ini ada jembatan-jembatan berupa jembatan kayu yang melingkar-lingkar zigzag ke bawah ya. Ada area viewing deck namanya untuk melihat-lihat area konservasi air, taman dan lainnya. Cukup bagus, cukup asri ya area ini. Ya, mudah-mudahan menjadi satu patokan ataupun simbol negara yang melambangkan kemajuan negara menuju Indonesia Emas tahun 2045 dan juga tentunya diakui oleh dunia.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.